2023. Diprediksikan bahwa resesi ekonomi global akan datang. Krisis pangan dan energi juga sangat memungkinkan untuk terjadi di tahun 2023 ini. Ketidakstabilan ini tentunya akan berdampak besar kepada banyak perusahaan-perusahaan yang ada. Namun, Thalita Group selalu tetap berjuang melawan resesi dan krisis yang diprediksikan akan datang ini. Kerja keras, saling bahu-membahu, fokus pada tujuan, akan menjadi kunci bagi kami dalam menghadapi ketidakstabilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Talikata Podcast. Telah hadir di depan saya Pak Hamdani. Nama panjangnya apa, Mas? Ida Bagus Putu Suara Hamdani. Ida Bagus Putu Suara Hamdani. Putu Suara Hamdani. Suara Hamdani. Ini beliau asli Bali ya, Pak ya? Bali, Pak. Asli Bali. Beliau adalah Direktur Utama Bank Pajar Sejahtera Bali. Bank Fajar Syariah. Bank Pajar Ya. ada syariahnya ya. Syariah. Bank Pajar Syariah Bali. Bali. Dan di depan saya juga telah hadir Bapak Nurianto, Dr. Nurianto. Sudah berapa besar Pak sekarang, Pak? Nurianto saja. Oh, Nurianto saja. Oke, Bapak Nurianto sebagai Ketua Umum HPN Provinsi Bali, Himpunan Pengusaha Nahdiyin Bali. Ya. Selamat pagi, Pak Nur. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba mengulas ya seputar ekonomi syariah, perbankan syariah dan khususnya berkaitan dengan BPR atau BPR Syariah, Bank Pajar Syariah Bali yang tahun berapa ya berdiri Bank Pajar ini? Kita berdiri sejak tahun 1992, Pak. Oh, 1992. Oh, udah lama juga ya? Sudah lama, Pak. Sudah hampir 30 tahun. Udah 30 tahun. Ya, hampir 30 tahun. Ya, baik. Mungkin saya mulai dari Pak Nur dulu nih tentang UMKM. Gimana Pak Nur? Bali ini kan kurang lebih hampir 2 tahun, menjelang 3 tahun ya kita kena pandemi ya, yang memang recovery ekonominya cukup terbelakang dibandingkan dengan provinsi yang lain, khususnya kaitan dengan pengembangan UMKM di Bali. Gimana sebenarnya potensi UMKM di Bali ini, Pak Nur? Terima kasih Pak Yusar ya. Jadi begini, UKM itu adalah sebagai salah satu soko guru ekonomi bangsa Indonesia maupun. Nah kita lihat pada masa pandemi yang sudah 2 tahun lebih, yang masih bisa bertahan itu adalah UKM. Jadi dengan demikian, potensi UKM yang ada di Indonesia, khususnya Bali, harus kita tingkatkan. Nah, cuma permasalahan-permasalahan itu adalah biasa, bahwa namanya UKM, salah satu mungkin knowledge, yang kedua mungkin permodalan, kan kemudian. Nah, jadi memang 2 itu yang harus kita poin yang Masalah penting. permodalan satu lagi tadi Pak Nur? Knowledge-nya. Knowledge dan permodalan ya. Nah, kemudian pemasarannya jelas kan gitu Iya. toh. Nah, ini yang harus yang menghambat daripada lajunya UMKM di Indonesia khususnya di Bali. Nah, inilah jadi saya sebagai salah satu ketua HPN Provinsi Bali dan wakil ketua umum HPN Pusat ini sekarang mencari saran terobosan-terobosan bagaimana kita bisa membantu UKM-UKM ini tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu adalah permodalan, jelas. Karena UKM-UKM sekarang kita namanya UKM. Pasti modalnya itu kurang. Nah ini alhamdulillah banyak bank yang sudah mulai membantu. Seperti Bank BSI,
mungkin bank-bank lainnya, mungkin bank Fajar juga kan gitu. Cuman ada masalah yang hasil situ. Karena permasalahannya adalah biasa keuntungan UKM itu kan tidak sebanding dengan kalau dia pinjam di bank. Nah, ini. Jadi kalau interest rate-nya di bank itu terlalu tinggi, berarti dia nggak akan mungkin menutupin cost yang harus dikeluarkannya. Sehingga Cost-nya terlalu tinggi gitu ya. ya ini agak berat ini harus dipikirin. Nah, kecuali kalau bank-bank yang lain juga misalnya cukup ada yang kooperatif. Nah, kita harapkan kur pemerintah itu cukup bagus sekarang, bunganya 6% setahun kan itu toh. Dan ada lagi kredit yang tanpa agunan KTA ya. Nah, ini juga bagus sebenarnya untuk membantu UKM. Jadi beberapa UKM sini sudah kita lakukan. Kita berikan kur, kemudian KTA ini. Nah, permasalahannya yang ada lagi, banyak UKM ini yang tidak lolos BI checking. Karena umumnya masalah apa di lapangan nih? UKM kenapa tidak lolos atau BI checking ini, Pak? Ya mungkin dia dulu pinjem. Nah, mesti dalam masa pandemik dia kan menurun semua, sehingga dia mungkin tidak bisa membayar cicilannya, tidak bisa mengembalikan bunganya kan itu. Nah, sehingga karena dia kurang pengetahuan, jadi dia tidak mau mengajukan rescheduling. Nah, kalau waktu dalam masa pandemik itu kan ada kebiasaan untuk rescheduling. Nah, ini yang harus kita berikan. Kemarin Pak Nur, waktu pandemi kan pemerintah melakukan relaksasi ya bagi para pengusaha, termasuk usaha menengah kecil, untuk bisa menunda pembayaran pokok, bahkan juga margin atau bunganya kalau di konvensional, dan itu tentu sangat membantu. Tapi sekarang kan pandemi udah selesai nih. Terus sebenarnya apa yang diharapkan UMKM terhadap perbankan, khususnya perbankan syariah, Pak Nur? Gimana? Ya, jelas bahwa dengan demikian harusnya ada supporting dari berbagai bank untuk meningkatkan UKM, terutama di bidang permodalan. Nah, kemudian yang salah satu yang masih harus dipikirkan, interest rate-nya itu jangan terlalu tinggi. Kalau misalnya si bank lain misalnya, itu banyak interest rate, kita lihat ada pakai kolakur 6% setahun, dan kalaupun cuma hanya 11%. Nah, ini kan harus kita lihat. Kenapa? Karena keuntungan UKM itu kecil sekali. Nah, kalau kita paksakan minjem di bank dengan interest yang cukup tinggi, dia bukan untung nantinya, malah rugi. Nah, ini yang di satu dilema yang harus kita inikan. Oke, Pak Nur, saya coba beralih ke Pak Hamdani. Mungkin apa filosofis yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah? Tadi kan Pak Nur bicara tentang interest rate yang tinggi. Sebenarnya gimana sih konsep di perbankan syariah ini yang membedakan dengan di bank konvensional? Ya, baik, terima kasih Pak Yusar. Tadi menanggapi dari yang Pak Nur sampaikan ya, bahwa memang pada saat pandemi itu, ya, alhamdulillah industri syariah Pak ya, khususnya ini perbankan syariah ini terus tetap tumbuh Pak. Nah, kita sampaikan kenapa bisa kita tumbuh, ya karena kita memang memegang prinsip teguh adalah berprinsip adalah bagi hasil, Pak. Ya, jadi musyarakah mudharabah ya. Ya, musyarakah mudharabah, ya itu yang menguatkan kita, Pak. Ya, bahkan di krisis kita pernah di 1998 ya. Kemudian juga di 2002-2018 ya krisis. Nah, kemudian juga kemarin ya kita krisis itu pandemi. Nah, ini alhamdulillah industri perbankan syariah ini terus tumbuh, Pak. Itu. Kenapa bisa tumbuh ya? Karena kita memegang prinsip teguh adalah prinsip berbagi hasil. Nah, seperti apa prinsip bagi hasil? Jadi pada saat memang UMKM itu terdampak ya, memang pemerintah itu mengeluarkan regulasi untuk bisa merelaksasi ya seluruh pembiayaan ya, enggak hanya cuma di bank konvensional tapi juga bank syariah. Itu kita lakukan restrukturisasi ya. Sehingga mereka itu yang memang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran, yaitu kita lakukan keringanan yang mereka sendiri itu bisa mampu untuk melakukan pembayaran. Nah, itu sudah kita jalankan dan alhamdulillah berjalan beberapa nasabah yang ingin mengajukan tersebut dan sudah kita setujui. Nah, berbedanya di bank konvensional dan bank syariah, kita memang pada saat kita funding ya Pak,
mengkolek funding dan funding ini memang kita berprinsip seperti bagi hasil, Pak. Nah, pada saat di bank konvensional itu berdasarkan pada prinsip pemberian bunga, ya, di mana pada saat Pak Yusar ini punya deposito, ya punya tabungan di bank konvensional yang memang rate-nya itu sudah fix ya, fix rate-nya, itu memang bank konvensional itu harus memberikan sejumlah dana ya atau bunga dari tabungan Bapak yang sudah sampaikan kepada Pak Yusar sejumlah sekian persen gitu kan. Nah, di bank syariah ini karena kita adalah berkonsep bagi hasil, maka konsep tersebut adalah menyesuaikan dari pendapatan bank sendiri, Pak. Nah, pada saat pendapatan bank lagi tinggi, maka konsep bagi hasil yang akan kita berikan kepada nasabah, khususnya deposito, tabungan itu juga akan besar. Nah, sedangkan pada saat krisis kemarin, pandemi, bagi hasil kita menurun, ya kita bagi hasil yang kita berikan itu disesuaikan dengan pendapatan bank. Dan itu yang menjadi salah satu keuntungan ya industri keuangan syariah bisa tetap bertahan. Jadi kalau pas lagi mendapat keuntungannya besar, otomatis pembagian hasil bagi penabung dan deposan juga tinggi ya. Betul. Tapi pada saat pandemi kemarin juga karena profit yang dihasilkan makin rendah, otomatis yang dibagikan juga makin rendah gitu. Betul, ya. Betul. Nah, terus tadi Pak Nur mengutip katanya di perbankan untuk UMKM itu terlalu mahal katanya, biaya ataupun rate atau cost of fund ataupun bagi hasil margin ya, karena kan di perbankan syariah ini kan pada umumnya kebanyakan mungkin menggunakan produk murabahah ya, jual beli ya. Gimana ada tanggapan dari Pak Hamdani tadi ada respon dari UMKM yang mahal katanya, margin pembiayaan di bank atau khususnya bank syariah. Iya. Jadi terlepas dari dana kur, Pak ya, kalau dana kur memang pemerintah yang punya. Jadi memang kita ini bank syariah ini kan lahir sejak awal tahun 90-an, Pak ya, dibandingkan bank konvensional yang sudah berjalan sejak awal. Jadi di sini memang dana yang kita peroleh ya, cost of fund yang kita peroleh dari dana masyarakat itu tuh memang lebih tinggi ya dibandingkan bank konvensional. Jadi sehingga penyaluran dalam bentuk pembiayaan itu juga kita nggak bisa, maksudnya harus disetarakan dengan bank konvensional. Ya. Bisa saja. Mungkin karena volumenya yang masih kecil, sehingga kan supply di bank begitu. Ketika kuantitinya banyak, price kan bisa murah. Atau gimana penjelasannya? Ya betul, karena memang gini juga Pak Yusar, yang Pak Yusar sampaikan betul. Ya, karena kita kuantitinya kecil Pak. Jadi bayangkan Pak, kita secara market share perbankan syariah di Indonesia itu hanya mencapai 6-7%, Pak. Itu khususnya perbankan syariah. Tapi market share secara keseluruhan pasar modal, keuangan IKNB, perbankan syariah itu totalnya 10% dari portfolio keuangan secara nasional. Baru 10%, Pak. 10%. Perbankan syariah hanya 7%, Pak. Konvensional sisanya, Pak. Ya, sekitar 93% yang memang bank konvensional memang sudah hadir sejak awal ya. Jadi ini adalah ironis ya, Pak ya. Jadi masyarakat Indonesia yang memang mayoritasnya Muslim, ya, tapi penggunaan terkait dengan produk syariah, ya, khususnya di perbankan syariah itu masih minim. 6% tadi ya? 6%. Ya, tahun di 2022 kemarin 7%, Pak. Gitu. Jadi ini adalah sebagai literasi kita lah ya untuk bisa mengenalkan, untuk bisa mengajak para masyarakat itu bagaimana caranya bisa menggunakan produk syariah, Pak, gitu. Ya walaupun memang tadi disampaikan mahal, Pak. Ya, memang kita akui memang produk bank syariah yang lebih mahal karena cost of fund yang memang di sekarang ini yang dihasilkan itu lebih besar dibandingkan di bank konvensional. Ya, tapi saya dengar Pak Nur katanya di Bank Syariah Indonesia sudah mulai turun katanya margin pembiayaan untuk di akad jual beli itu. Benar Pak Nur? Mungkin dapat info dari teman-teman di Bank Syariah. Begini, gimana Pak? Saya ada 4 pointer ya. Apa itu Pak? Yang pertama kita bicara tentang bagi hasil tadi. Saya pikir satu hal yang tidak logis. Masalah begini, UKM itu kalau pinjam uang di bank, dia sudah ditentukan bagi hasilnya. Ya, sudah ditentukan bagi hasilnya. Misalnya bagi hasilnya, oke, sekian dalam 1 tahun, kan itu toh. Nah, ini kan sudah fix. Sedangkan bisnis itu belum bisa kita katakan bisnis, kan itu toh. Satu. Dari agama pun salah, belum apa-apa kita sudah tempatkan bagi hasil situ. Nah, ini jadi kalau dia tidak bisa memenuhi bagi hasil tadi,
ya toh. Nah, pasti dia dikasih peringatan atau bisa jadi mungkin kredit macet, asetnya ambil. Nah, satu. Nah, yang kedua, kita ini tidak punya penyelesaian tentang syariah, bank syariah. Yang dulunya harusnya kita selesaikan di pengadilan agama harusnya. Iya. Tapi ini semua tetap di pengadilan negeri, seolah-olah konvensional. Ini kan kita bertanya lagi, bank syariah ini syariahkah gitu loh. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kita lihat tadi, benar mungkin kata Pak Hamdani, memang kalau BPR itu dia dapat kucuran dari bank lain atau dari produk masyarakat, sehingga kosnya tinggi toh. Nah, disinilah kebijaksanaan mainnya dengan bagi hasil ini. Kan kalau kita berpikir, kalau misalnya ditetapkan, oke, 1 bulan misalnya 1,5% flat misalnya, kan itu, ataupun bagi hasil. Itu berarti 30% 1 tahun mungkin. Ini kan sudah cukup ngeri kan kita. Ya, gimana kita mau meningkatkan UKM lagi dengan bunga yang kalau dihitung ya lah ya, secara mungkin reguler sampai segitu. Nah, di satu sisi, bank yang lain cukup menarik kan itu toh. Yang kur aja 6% misalnya. Kemudian kalau kita pinjam di bank lain, itu cuma 11-10. Nah, paling tidak di sini, more better service. Di servis ya. Servis yang mesti dilakukan. Nah, tetapi saya pikir bank lain pun, saya nggak mau sebut nama banknya, tapi itu 2 hari, 3 hari saya bisa selesai. Nah, ini apakah bank syariah ini yang misalnya BPR ini bisa nggak 1 hari prank gitu loh. Nah, tapi memang kita ada aturan BI checking, sekarang ada lagi pengecekan kependudukan, kan gitu toh. Ini yang saya juga bingung nih sekarang. Kemarin saya tanya ke beberapa teman di OJK, ada nggak untuk kependudukan kartu keluarga di checking? Nah, ada itu dari kita. Nah, jadi hal-hal yang begini harusnya mungkin. Nah, yang ketiga, nah ini yang harus kita pikirin. UKM ini pasti pinjamannya tidak besar, kan gitu toh. Namanya usaha mikro. Iya. Nah, inilah yang bagaimana satu kebijaksanaan untuk bisa mempermudah masalah kolateral atau apa, kan gitu toh. Nah, sehingga bisa berjalan gitu. Kalau ini sudah berjalan, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Ya Pak Hamdani, gimana? Jadi di perbankan syariah Indonesia pada umumnya, dari sisi pembiayaan ya, sisi pembiayaan ini kan sangat kecil sekali yang menerapkan prinsip masyarakat mudarabah. Kebanyakan kan pakai murabah, ya, akad jual beli. Sebenarnya di dalam perhitungan akad jual beli gimana sih di perbankan syariah ini? Iya. Sehingga biar menarik buat UMKM gitu untuk pinjam ataupun melakukan pembiayaan ke UMKM. Gimana Pak? Ya memang tadi yang disampaikan sama Pak Nur ya Pak Yusar ya, memang di bank syariah itu kan banyak akadnya, banyak tujuannya. Kalau di konvensional itu cukup satu tujuannya kredit gitu kan, apa butuh apa segala macam, modal usaha, konsumtif segala macam ya kredit. Tapi kalau di bank syariah itu tujuannya apa dulu? Ya, tujuannya apakah dia untuk modal usaha, apakah dia untuk konsumtif ya, beli mobil, rumah segala macam atau investasi ya, ataupun dia mau sewa segala macam. Itu masing-masing punya akadnya. Nah, tergantung akadnya masing-masing yang tadi dijelaskan, apa ada akadnya yang digunakan adalah tujuannya untuk merubah, ya kita bisa nanti berkonsep adalah secara jual beli. Nah, jual beli itu ya dilakukan nanti kita misalkan jual beli yang tadi Pak Yusar sampaikan, ya, misalkan mau beli motor seharga 10 juta, nah kemudian bank itu membelikan motor, kemudian kita ngambil keuntungan 2 juta ya, jadi total 12 juta kita sampaikan kepada nasabah bersedia, yaitu diangsur sampai dengan jangka waktu tertentu yang dia. Nah, teknisnya Pak Hamdani, kalau misalkan nih akan jual beli, nasabah misalkan nih beli motor untuk kegiatan usaha, misalkan let's say dari dealernya misalnya harga 20 juta, itu perhitungannya gimana? Apakah ada negosiasi gitu antara nasabah dengan perbankan untuk menentukan marginnya tuh? Iya. Pasti kalau margin, pasti kita akan sebelum dilakukan akad itu pasti akan ada negosiasi Pak. Nah, kita menentukan pricing itu, menentukan margin pasti dilihat dari industri keuangan, khususnya BPR ya, BPR dan BPRS yang ada di Bali ini. Berapa sih
rata-rata margin yang memang diperoleh ya untuk kepada nasabah, dan itu pun juga kita sudah dapatkan rata-rata marginnya, dan itu bisa dinegosiasi lagi kan ya, negosiasi kepada nasabah. Kalau nasabah sudah bersedia atas margin tersebut, ya sudah, kita akad. Nah, Itu Pak Nur katanya bisa negosiasi itu Pak. Gimana Pak? Di lapangan gimana Pak Nur? Bukan, makanya begini saya bilang. Yang penting bagaimana, ini harapan kita lah ya. Iya. BPRS itu atau Bank Syariah atau BPRS ya atau koperasi juga sekarang dia ngerti bagaimana tentang jenis usaha daripada UMKM ini. Kalau misalnya tetap dipaksain, karena kan mereka punya standar juga kan, harus sekian misalnya, di bawah itu tidak bisa kan itu. Ini nggak akan mungkin, sulit UMKM ini naik. Disitulah ganjalannya. Saya sudah banyak, saya sebagai UMKM juga, saya sebagai advokat, banyak yang BPR itu yang klien saya. Saya tahu berapa sih interest rate mereka. Bagaimana sih? Saya ngerti lah. Yang BPR konvensional Pak ya? Iya, konvensional. Banyak. Tapi, mereka juga punya punya fleksibilitas yang tinggi itu loh. Tidak harus prek, walaupun mereka punya satu perhitungan tertentu. Tapi mereka punya fleksibilitas yang cukup bagus sehingga bisa naikkan. Koperasi aja sekarang sudah mulai itu. Banyak koperasi. Nah, ini yang harusnya misalnya harapan kita, apalagi BPR Syariah, itu banyak umat Islam haruslah mesti mendukung, kan itu toh karena syariah, masalah umat. Bagaimana supaya bisa flexibility, kemudian bisa kita tentuin, oh nih, misalnya usahanya jadi ini supply barang misalnya, nah berapa ya kita tentukan di situ. Ini kan cukup membantu, kan itu toh. Tapi kalau floating itu agak susah, karena saya lihat sekarang Badung itu, kan mungkin Pak Yusar sendiri tahu, sudah nyetor UKM itu berapa ratus orang untuk diklasifikasi. Nah itu aja Badung itu berapa ratus. Itu butuh semua itu. Cuman saya masih mencari mana yang bisa menghidupi mereka dengan interest rates, cost yang lebih kecil yang nanti dikeluarkan. Nah itulah, jadi bukan maksudnya ini. Terpaksa saya cari, jadi nggak sembarangan. Badung itu aja sudah boleh banyak. Belum lagi nanti yang di Singaraja, belum lagi yang di negara, ini cukup banyak gitu loh. Jadi kok Pak Dhani bilang mana gitu loh kepada saya. Saya bukan maksud saya nggak mau, saya nggak masih ngitung costingnya itu. Sanggup nggak mereka nggak. Kenapa? Ini nama baik. Kalau kita sudah rekomendasikan, dia nggak sanggup bayar, nanti jadi default kan. Yang malu kita kan gitu loh. Nah, jadi yang maksudnya paksa kita harus pilah-pilah dulu gitu loh. Paham Dhani. Kalau misalkan UMKM mohon ke Bank Pajar gitu ya, itu kalau perhitungannya yang berdasarkan akan murabaha, itu sampai dengan selesainya pembiayaan, itu ada perubahan atau tidak? Ya, jadi tadi saya nanggapin ini dulu ya Pak Yusar ya, Pak Nur. Jadi memang kita itu memang ada ininya Pak ya, ada klasternya ya, UMKM itu ada klasternya. Jadi memang ada yang bisa langsung kita biayai, bank biayai. Ya. Ada juga yang memang belum bisa masuk ya dalam kriteria bankable. Ya, memang tadi yang Pak Nur sampaikan, yang belum bisa masuk bankable itu memang kita kan punya lembaga Pak, lembaga keuangan bank non bank ya, koperasi, LPD. Nah memang itu pada saat mereka memang sudah diswadayakan di sana ya, kemudian berhasil, mereka bisa naik kelas Pak gitu, pembiayaannya kepada bank, baik itu di bank syariah ya, bank umum syariah atau BPRS syariah. Memang di situ dimulainya. Memang yang menjadi kendala pada saat UMKM itu adalah di bank Pak, ya bukan hanya di BPR syariah tapi di bank umum juga, dia mempunyai persyaratan minimal Pak, ya persyaratan minimal sudah menjalankan usahanya adalah 2 tahun. Nah, itu kalau misalkan memang 2 tahun, ya. Kalau dia 1 tahun, ya 1 tahun ataupun 2 tahun. Nah, kadang-kadang memang banyak juga di lapangan itu mereka sudah menjalankan usahanya ya sudah sejak lama. Tapi perizinan mereka baru buat gitu kan.
Nah, mereka banyak menyampaikan seperti itu. Nah, memang itu adalah kebijakan masing-masing bank. Ya, ada bank yang memang saklek ya. Kita ngelihatnya dari legalitasnya, ya legalitasnya baru dibuat ya berarti dia belum 2 tahun belum bisa dibiayai. Ada juga bank yang memang Bapak silakan aja buktikan kalau misalkan memang Bapak sudah bisa menunjukkan Bapak sudah berjalan sejak lama, yang mana gitu kan identitasnya segala macam. Kalau di Bank Pajak gimana kebijakannya? Ya kita kan fleksibel, Pak. Ya, jadi saya sampaikan juga kepada nasabah kita, bahkan kita ini bank itu Pak melihat track record, Pak. Ya. Bahkan kemarin itu kita bisa cairkan 1 hari cair, Pak. Kenapa? Kalau 1 hari cair kan, Pak? Kalau back to back gampang. Ini bukan back to back, Pak ya. Bukan ya, bukan back to back ya. Ini bukan back to back, ya. Tapi kenapa? Kita melihat karakter, Pak. Pertama karakter dan kemudian juga dia adalah nasabah, ya. Nasabah BPR sejak lama. Nah, itu yang memang kita lihat. Nah, karena memang di situ dilihat ada karakternya bagus, kemudian dia juga loyal, ya di BPRS dia nasabah deposan juga, tabungan juga segala macam. Nah, dia membutuhkan dana segera, Pak, pada saat itu. Nah, kita melihat dia adalah nasabah loyal. Akhirnya kita proses ya pada saat kemarin dia nyerahin data, besoknya kita sudah ada approval, persetujuan. Nah, itu yang memang adalah fast-nya ya, kecepatan dari BPR Syariah kita melihat dari karakter dan juga loyalitas ya. Nah, kalau misalkan dia nasabah baru ya, baru datang kemudian dia mengajukan, itu pasti nggak cuma hanya di BPRS atau di Bank Umum, pasti juga akan melakukan screening, Pak. Ya, karena kita mohon maaf ya, karena memang kita ada analis di sini. Ya, kalau melihat sejauh mana dia usahanya, ya sejauh mana dia dari karakternya, karena kita belum paham gitu. Makanya proses itu berjalan gitu. Nah, tapi sejauh ini yang bisa saya sampaikan, proses di Bank Umum ya, kemudian dengan BPR Syariah kita bisa pangkas, Pak. Ya, pangkas. Karena kenapa? Di Bank Umum itu punya limit ya, limit-limit tertentu. Misalkan dari angka 100 juta, 500 juta sampai 1 miliar itu memang dia punya approval. Misalkan approvalnya ke kantor cabang utamanya. Nah, di atas misalkan limit 1 miliar dia harus ke kantor pusatnya. Itu yang memang birokrasinya yang membuat lama. Tapi kalau di BPR ataupun BPR Syariah, kantor pusatnya ada di Bali, ya itu yang membuat birokrasi itu semakin cepat, gitu Pak. Itu yang membedakan ya Pak, membedakan antara khususnya di Bank Umum dan di BPR Syariah. Mungkin Pak Anwar kan tentu di UMKM ada layernya, ada pengusaha yang mungkin mikro, ada yang memang mikro, ada yang memang kecil, ada yang menengah dan kemudian. Nah, gimana sebenarnya strategi dari misalnya HPN untuk menggarap layer ini, Pak Nur? Begini, Pak Yusar. Jadi, yang pertama, untuk meningkatkan UKM, terutama anggota HPN, jadi kita di pusat sudah menaruhkan aset. Sebagai kolateral jaminan. Jadi salah satu bank. Nah, jadi nanti, anggota-anggota UKM yang ada di Indonesia yang butuh dan kita lihat dia tidak perlu mikirin jaminan, dia nggak mau mikirin urusan ke bank, kita cuma kasih rekomendasi aja, tolong diberikan ini, itu keluar. Itu yang mau kita lakukan sekarang. Nah, yang kedua, saya sudah memfasilitasi kredit UKM ke salah satu bank, saya nggak sebutin, only 3 days keluar dan bunganya cukup menarik sehingga bisa memenuhi tantang seperti biasa ya, jaminan segala macam seperti itu. Kita udah kerjasama. Jadi hanya kita keluarkan surat. Nah, saya nggak tahu, mungkin karena saya yang jamin atau apa, saya nggak tahu. Keluar only 3 days. Nah, ini yang. Nah, jadi sehingga sekarang sudah 36 UKM yang saya sudah salurkan untuk pinjaman dan nggak sampai seminggu. Tapi ya tidak terlalu banyak, maksimal 75 juta. Ada yang di 50, ada yang 35. Nah, kemudian sudah berjalan 4 bulan. Saya tanya, cek dia punya ansurannya, cukup berjalan bagus gitu. Nah, ini yang penting bagi kita itu adalah pertama mungkin service. Yang kedua, kita lihat klasterisasi daripada pedagangnya itu.
sehingga bisa menentukan berapa sih yang pantas untuk rate yang dia berikan. Kalau enggak percuma, dia butuh, oke saja, tapi nanti nggak bisa ngembalikan, kan repot, nama kita jelek kan itu toh. Ya, Nah, ya, jadi memang di pembiayaan kan atau di kredit kan memang harus disesuaikan harus tepat jumlah kan tepat sasaran sehingga yang tadinya barangkali pakai rencana produktif malah dipakai konsumtif untuk beli TV, beli motor dan sebagainya gitu kan yang itu menarik Pak Hamdani tadi ada dari HPN untuk rencana ada semacam apalis gitu ya. Entah saya nggak tah dananya dari mana, apakah dari pengusaha besar yang punya kehendak goodwill untuk membantu UKM itu sebenarnya dari mana Pak Nur? Itu adalah jadi Ada corporate adalah. Nah, sama seperti di Bali, kita sudah buat HPN Holding Company. Itu juga nanti akan banyak nanti yang masuk. Nah, ini banyak karena banyak yang kita sinergikan. Salah satu mungkin ada gerobak ya untuk koperasi. Mungkin salah satu bisa kita masukkan supplier ke beberapa supermarket, ratusan supermarket pun kita masukkan. Nah, ini bisa menunjang UKM-UKM yang ada di sini. Gitu loh. Ya mungkin karena waktu terbatas nih Pak Hamdani, barangkali untuk closing dari acara podcast kita kali ini, apa yang diharapkan dari Bang Fajar untuk bisa sama-sama berkembang dengan HPN ini biar ada sinergi antara HPN dengan Bang Fajar dan mereka menemukan UMKM. Ya, Pak Yusar, terima kasih. Jadi memang saya sampaikan, kita memang sudah ada sejak kerjasama ya, sejak lama dengan HPN, ya, ini dengan Ketua Umumnya, Pak Nuryanto. Kita memang sejak awal komitmen untuk bisa menyalurkan ya, pembiayaan kepada para UMKM, ya, yang khususnya di bawah naungan dari HPN itu sendiri. Dan sudah ada beberapa juga yang sudah kita biayai ya, anggotanya. Kemudian juga dengan adanya kerjasama, ya ini saya sampaikan juga memangkas proses yang ada. Biasanya memang kita prosesnya itu memakan cukup waktu yang lama, ya. Tapi dengan adanya kerjasama itu bisa dipangkas ya lebih cepat lagi Pak. Kita memang sudah banyak kerjasama dengan instansi, karena memang di situ kita melihat sudah ada kerjasama dan yang dilihat itu adalah instansinya gitu. Ya, instansi tersebut, kemudian juga ada Avalis ya, ada corporate garansi, sehingga itu nilai tambah lah ya untuk bank bisa menganalisa gitu. Tapi kita tetap mementingkan prudential banking juga. Nah, yang tadi Pak Nur sampaikan, kalau misalnya memang ada catatan kurang baik ya, baik itu di biaya checking ya, walaupun memang sudah berjalan, sudah bagus segala macam, nah itu menjadi catatan bagi kami dan itu sudah menjadi sudah menjadi standar di kami. Dan kemudian juga yang dalam beberapa waktu ini sudah ada kerjasama kami juga dengan Dukcapil ya. Dukcapil ini juga memberikan informasi ya kepada kita bahwa hati-hati ya, karena sekarang ini musim banyak yang penipuan Pak. Jadi cukup dengan KTP ya, dia bisa melakukan pinjaman di mana-mana gitu kan, sudah masuk ke ranah digital. Dan ini menjadi juga pengaman bagi kami ya, karena ada kerjasama dengan Dukcapil, kami bisa melihat Pak, ya kami bisa melihat mana-mana saja KTP yang memang betul-betul orangnya tersebut yang melakukan pinjaman dan mana-mana saja KTP palsu segala macamnya. Jadi sehingga itu membuat screening kita lebih detail lagi, apakah betul nasabah-nasabah yang memang mengajukan adalah dia sendiri. Oke, Pak Hamdani, karena waktu terbatas, Pak Nur barangkali ada statement, closing statement? Nah, saya hanya pikir bagaimana bisa meningkatkan UKM saja, baik dari segi permodalannya maupun dari segi knowledge-nya. Nah, yang kedua, seperti Pak Hamdani bilang bahwa Dukcapil itu penting untuk prudensial. Tetapi kalau orang yang sudah tahu yang rekomendasi, saya pikir nggak perlu lagi kan gitu loh. Nah itu terlalu sakralek lah seperti itu. Kalau udah tahu misal Pak Yusar KTP-nya masa mesti dilihat lagi, itu namanya overlapping ya, kelebihan ya. Nah jadi saya pikir ya harus tahu lah gitu loh, siapa yang ini kan gitu loh. Apalagi Pak Yusar misalnya, kalau misalnya mau pinjam semua 10 juta, masa nggak mesti Dukcapil lagi, mesti ini. Nah, itu saya pikir ya bagaimana supaya UKM ini bisa dibantu lah dengan sistem yang itu. Nah, nanti saya akan tunjuk ya, yang 34 UKM itu
Nah, bagaimana bisanya 3 hari, bagaimana ini, saya terbuka aja, saya tunjuk ini loh. Nah, gimana? Oke, baik para penonton Kali Kata Podcast, maaf karena waktu terbatas, kita akhiri podcast kita kali ini. Salam Nusantara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamdani, terima kasih Pak Nur. Ya. Dan kita jumpa di podcast berikutnya.